Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita dapat kembali berjumpa untuk melaksanakan kajian ilmu. Kalau beberapa bulan sebelumnya kita membahas tentang hal-hal yang terjadi setelah kematian, yaitu pembagian warisan, maka hari ini kita akan membahas bukan setelah kematian, tetapi ketika hak-hak yang diberikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia yang baru saja lahir ke dunia, apa saja hak yang harus mereka dapatkan dari orang tuanya. Hari ini kita akan membahas tentang parenting, tetapi dalam sudut pandang fikih, bukan dalam sudut pandang psikologi, bukan dalam pandangan psikiatri, bukan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada anak yang bandel gara-gara orang tuanya bercerai atau broken home, kita nggak bahas di sini, Bu. Itu nanti dibahas di parenting kajian psikologinya, gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas tentang kajian fikihnya, apa saja hak yang harus diberikan kepada anak kita di pekan pertama kehidupannya. 1 pekan berarti berapa hari? 7 hari lah. Kira-kira dari sejak dia owe-owe ke dunia, gitu ya, sampai 1 pekan ke depan, apa saja haknya, gitu ya. Kok mantul ya suaranya kalau kata saya? Coba mic yang lain. Baik. Di dalam surat Al-Furqan ayat 25 surat Al-Furqan ayat 74 disebutkan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Ini salah satu doa yang sering sekali kita panjatkan di dalam doa-doa kita, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan pasangan dan keturunan yang qurratu a'yun. Apa sih, Bu, qurratu a'yun? Qurratu a'yun itu kalau dipandang menyejukkan, kalau kita bermuamalah dengan mereka, hati kita merasa tentram, begitu kira-kira ya. Dan mereka yang mengatakan, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami yang menjadi penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin untuk orang-orang yang bertakwa." Nah, hak anak dalam perspektif fikih ini kita bagi dalam 3 sesi. Sesi yang pertama, hak anak di pekan pertama kehidupannya. Lalu di sesi yang kedua kita akan bahas insya Allah bulan depan tentang hak anak jelang usia remaja apa saja. Kemudian yang ketiga, hak anak menjelang dewasa. Nah, hari ini di sesi pertama kita akan bahas yang di pekan pertama dulu ya. Apa saja sih dalam pekan pertama yang harus dia dapatkan? Pertama yang akan kita bahas adalah asupan yang baik, yaitu ASI. Kita akan tinjau dari segi fikihnya. Kemudian yang kedua, dibacakan azan dan iqamah saat lahir. Apakah ini hukumnya sunnah, ataukah makruh, ataukah haram, ataukah bid'ah, gitu ya. Nanti kita akan bahas. Yang ketiga tentang imunisasi. Biasanya anak yang baru lahir oleh dokter di rumah sakit langsung diberikan imunisasi hepatitis B, kemudian polio ya Bu ya. Nah, ini bagaimana cara pandang fikih dalam terkait imunisasi ini. Nah, yang keempat, hak anak adalah diberi nama yang baik. Bagaimana aturannya di dalam fikih, dan yang terakhir adalah disembelihkan akikah di hari yang ke-7 atau hari ke-14 atau hari yang ke-21 dan lain sebagainya, gitu ya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang asupan ASI yang baik. Kenapa saya taruh di dalam poin yang pertama? Karena yang pertama kali, gitu ya, yang ketika anak itu dilahirkan, kan biasanya di IMD ya Bu ya. Di apa tuh IMD? Inisiasi menyusu dini, ya kan? Begitu anaknya lahir, si anak ini langsung ditaruh di atas badan ibunya, dan kemudian anak ini akan merangkak sendiri dengan nalurinya untuk mencari puting ibunya untuk mendapatkan asupan pertama di detik-detik pertama ketika dia menghirup udara dunia, gitu ya.
Nah, bagaimana tidak dalam pandangan fikih? Di dalam surat Al-Baqarah 233 disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan persusuan. Dan nanti juga akan kita bahas nih, di sini ada kata-kata yurdi'na. Hendaklah menyusukan anak-anaknya ini. Apakah perintah ini menjadi kewajiban ataukah menjadi hak ataukah dianjurkan saja, gitu ya. Nah, begini ibu-ibu, ASI untuk ibu ini kewajiban atau hak? Kewajiban. Berarti ibu yang tidak menyusui anaknya dosa. Dosa nggak? Wajib di dalam ilmu fikih adalah ketika dikerjakan dapat pahala, jika tidak dikerjakan dapat dosa. Wajib tidak ibu menyusui anaknya? Wajib. Berarti yang tidak nyusuin anaknya dosa. Iya enggak? Ibu mantap banget tadi bilang wajib, tapi di giliran saya tanya dosa apa enggak, ragu-ragu. Kumaha ya? Misalnya wanita karir, Bu, cuman dikasih waktu cuti 40 hari pasca melahirkan. Itu kan ada ibu-ibu yang luar biasa, Masya Allah, walaupun kerja tapi dia tetap pumping, tetap memerah ASInya gitu ya. Yang kemudian nanti kalau pulang si anak ini nanti bisa ditinggal kan, bisa ditinggal sambil ada stok beberapa botol di dalam kulkasnya gitu kan. Ini luar biasa. Tapi bagaimana dengan kasus yang lain? Seorang ibu yang udah dipamping berkali-kali, dapatnya cuman segini, Bu. Cuman 100 mili misalnya. Kalau ibu ini wajib menyusui anaknya, berarti ketika dia nggak nyusuin anaknya dosa. Dosa nggak, Bu? Nah, ini dia yang dibahas sama fikih, gitu ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwasanya iya, ini al-amru di sini perintah di dalam surat Al-Baqarah tadi yaqtadil wujub, maksudnya wajib. Jadi kalau tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat tiba-tiba ada ibu yang tidak mau menyusui anaknya, dosa dalam sebagian pandangan ulama gitu kan. Tapi menurut jumhur fuqaha, ulama fikih secara mayoritas, menyusui ini bukan kewajiban ibu, tapi kewajiban bapak. Nah, lo bingung kan? Mana ada bapak-bapak nyusuin anaknya? Bu, ASI masuk dalam kategori nafkah. Ya Bu ya, ASI ini nafkah buat anak, karena itu masuk dalam kategori asupan gizi. Yang wajib ngasih nafkah ibu atau bapak? Bapak kan? Nah, itu dia. Maka yang wajib ngasih ASI kepada si anak dalam pandangan mayoritas ulama, bapak. Urusan siapa yang mau ngasih ASI, bapak yang mikirin. Ya kan? Istrinya, istriku tolong susui anakmu. Bagaimana jika istrinya menolak? Aduh bang, gimana ya? Banyak misalnya pertimbangan. Dulu di Arab, Bu, wanita-wanita dari kaum Quraisy itu tidak terbiasa menyusui anaknya. Tidak terbiasa. Makanya nanti parenting dari sisi fikih dengan parenting di gaya yang lain nanti beda isinya. Kalau di parenting biasanya, wah, ibu yang mau nyusui anaknya udah dicela-cela habis-habisan. Makanya memang ASI ini sangat baik untuk anak-anak, untuk bayi gitu ya. Tapi ketika kita kupas dari segi fikihnya, ternyata yang wajib untuk menyusukan anaknya itu adalah ayahnya. Gitu. Nah, kembali lagi tadi kita ceritakan bahwasanya di zaman Rasulullah dulu orang-orang Quraisy perempuannya ini tidak terbiasa menyusukan bayinya kepada anaknya sendiri. Dan mereka ketika pada lahiran biasanya nyari wanita-wanita yang mereka sewa untuk menyusui anaknya. Gitu ya. Begitu seperti itu dulu. Gitu. Dan perempuan-perempuan ini yang wanita-wanita yang dari pedesaan dan lain sebagainya, mereka melahirkan dan kemudian susunya berlebih gitu ya, keluarnya ASInya, mereka ke kota mencari siapa sih ibu-ibu dari kaum Quraisy
yang lagi ngelahirin, sini saya susuin, dan kemudian wanita yang menyusui dibayar. Begitu adat di masa Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarangnya, gitu ya. Dan bahkan Rasulullah sendiri, walaupun ketika itu Rasulullah lahir belum ada syariat Islam yang seperti yang sekarang, gitu kan. Dan Rasulullah sendiri memang tidak pernah disusui oleh ibu beliau sendiri. Siapa yang menyusui Rasulullah? Siapa? Ada 2 orang yang menyusui Rasulullah. Siapa tuh? Halimatus Sa'diyah. Satu lagi. Yang paling terkenal Halimatus Sa'diyah deh. Satu lagi Bu, ada 2. Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi Rasulullah disusui oleh 2 wanita ini, bukan oleh ibunda beliau yaitu Aminah, atau yang kita kenal dengan Siti Aminah. Siti ini gelar ya Bu ya. Siti, Sayyidati Aminah. Jadi Bunda Aminah tidak menyusui Nabi Muhammad SAW. Beliau, Bunda Aminah, adalah wanita dari kalangan Quraisy, kalangan kabilah tertinggi status sosialnya di kalangan Arab, yang wanita-wanitanya tidak terbiasa menyusui anaknya. Gitu ya. Maka ulama fikih mayoritas mengatakan bahwasanya menyusui anak adalah kewajiban ayah, bukan kewajiban ibu. Bagaimana bentuknya seorang ayah memberikan kewajiban pemberian ASI? Ya dia suruh aja istrinya. Itu kamu kan punya anak, masa nggak disusuin sih? Iya deh bang, ayah susuin. Tapi kalau boleh bang, nafkahnya tambahin ya bang ya. Iya, boleh nggak? Ternyata dalam fikih boleh Bu. Ternyata dalam fikih istri boleh minta nafkah lebih kalau dia nyusuin anaknya. Cuman kalau tinggal si istri ini milih satu di antara 2. Dia mau menjual asinya kepada suaminya. Suamiku aku jual asiku, beli ya, terus saya kasih ke anak kita nih. Artinya jual beli asi gitu kan. Si istri dapat uang lebih. Tapi kalau istrinya ini bilang sama suaminya, suamiku tercinta, saya mau menyusui bayi kita. Untuk apa? Untuk dapat pahala di setiap tetes air susu saya. Maka apa yang didapat oleh si istri? Pahala Bu di setiap tetesannya. Maka si istri ini boleh memilih di antara 2. Asinya mau diuangkan atau diganti pahala, gitu aja. Kalau ibu-ibu di Indonesia, pahala Bu. Kan seperti yang saya bilang dulu kan, ahlan nisa fil alam nisa'u Indonesia. Jadi wanita terbaik, kata seorang dosen di Libya, wanita terbaik itu di seluruh dunia wanita Indonesia. Maharnya murah, nafkahnya qanaah sekali, jarang menuntut, dan selalu bahkan mau untuk membantu menafkahi keluarganya. Luar biasa, berbahagialah Bu jadi wanita Indonesia, karena di pandangan orang Arab sana kita jadi orang yang ternyata wanita termanis katanya di dunia, bukan secara fisik Bu, tapi secara perangainya, gitu ya. Baik. Nah, ASI kalau kita petakan akan menjadi seperti ini. Bagi ibu, bagi anak, bagi ayah. Bagi ibu, mayoritas ulama mengatakan sebagai hak, walaupun nanti sebagian ulama mengatakan kewajiban, gitu ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan bagi ibu ini hak. Kenapa dikatakan hak? Suami nggak boleh melarang istrinya nyusuin anaknya sendiri. Istriku, aku yang wajib menafkahi anak. Jadi aku juga punya hak untuk melarangmu tidak menyusui anak kita. Nah, nggak boleh Bu melarang. Karena hak ini adalah milik ibu. Kalau si ibu mau menyusui anaknya, si ayah tidak boleh melarang. Misalnya suaminya bilang, kamu biar cantik, nggak usah nyusuin anak lah. Biar tetap oke lah bodinya, gitu ya. Nggak boleh ayahnya melarang. Karena ini hak untuk si ibu dari si bayi, gitu ya. Baik. Bagi anak ini hak, dan bagi ayah kewajiban. Maka misalnya si istri ini tidak bisa menyusui Bu. Aduh gimana ya, ini ternyata air susunya ibu nggak keluar nih ya. Gimana ya? Ya udah yuk kita cari wanita yang bisa menjadi ibu susuan buat anak kita. Itu bisa Bu. Kalau misalnya ada ibu susuan yang menyusui si anak, siapa yang wajib membayar gaji ibu susuan? Kalau si ibu susuan minta dibayar misalnya ya, Pak saya mau sedih nyusuin anak bapak,
tapi sebulan lumayan lah Pak ya, 5 juta gitu ya. Kayak harga susu lah Pak. Susu aja coba kita beli tuh Bu, Nutrilon Royal Bu, satu kotak 100.000 lebih. Sebulan kalau sekian kotak, saya hitung-hitung 5 juta dah Pak. Gimana Pak? Saya mau nyusun tapi 5 juta. Siapa yang wajib untuk membayar ibu susuan? Si ayah. Karena yang wajib untuk membayarkan nafkah si anak adalah ayah. Ngomong-ngomong, kita ngomongin ASI kenapa ngomongin hitung-hitungan? Ya begitulah fikih Bu. Kita melihat dari sudut pandang hukum, gitu ya. Kalau dari sudut pandang perasaan, nanti ibu bisa ikuti sesi parenting yang tidak membahas kajian fikihnya. Yang biasanya isinya gimana biar keluarga sakinah mawaddah warahmah dan sebagainya. Ibu ikutin dua-duanya, jadi bisa balance. Yang akhlaknya seperti ini, yang hukumnya seperti ini. Kalau dari sudut pandang fikih seperti ini. Bagi ibu itu hak, bagi anak itu hak, bagi ayah kewajiban. Bu, ibu ini dikasih hak sama Allah. Kalau sampai si ibu ini tidak menyusui anaknya, rugi Bu. Karena apa? Ibu ini diberikan luar biasa pahala yang besar. Di setiap tetes Bu, coba bayi itu kalau nyusu, apalagi anak laki Bu, itu nyusu 20 menitan loh. Berapa tetes yang dia ambil dari ibunya selama 20 menit itu? Masya Allah. 20 menit dikali sehari berapa kali? Ada kali Bu 15 kali sehari. 15 kali berapa tetes? Dikali 2 tahun berapa banyak pahala si ibu ini? Gitu ya. Makanya ibu ini diberikan hak penghormatan 3 kali lipat dibanding ayah. Karena luar biasa pahala yang didapatkan dari menyusu saja. Belum dari mengandung, belum dari melahirkan. Ini dari ayah. Nah, sekarang ketika seorang ibu tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya, terlepas apapun itu alasannya, anggaplah alasannya misalnya nggak keluar-keluar ASInya Bu. Banyak ya Bu ya, ibu-ibu yang kesulitan keluar ASI, entah itu karena hormon dan lain sebagainya. Maka si bapak atau si ibu, si orang tua dari bayi ini harus memperhatikan dari mana dia dapat ASI. Apakah dari bank ASI ataukah langsung dari ibu susuannya? Boleh nggak Bu dapat ASI dari bank ASI? Boleh nggak? Bank ASI itu kayak gimana sih Bu? Bang ASI bang, bukan. Nggak ada abang-abang jualan ASI Bu. Bank ASI ini adalah suatu lembaga yang menerima donor ASI dari beberapa wanita. Ya Bu ya. Pertanyaannya, ketika bank ASI nerima ASI dari berbagai wanita, ASInya itu dicampur dalam satu baskom semua atau enggak? Nah, botol-botol Bu. Ibu jangan berpikir bank ASI itu ya, kita nyetor ASI, taruh di baskom. Ada yang nyetor ASI, taruh di baskom, diudek-udek gitu ya. Kasih deh Bu pasta pandan. Ya, jadi susu rasa pandan. Kasih gula. Aduh, bukan kayak gitu Bu, Bang ASI. Bang ASI yang sesuai dengan SOP, dengan standar operational procedure-nya itu adalah ketika ada perempuan yang memberikan ASI, misalnya ya, 1 kantong. Ya 1 kantong Bu, nanti ditaruh di freezer dengan suhu yang memang disesuaikan untuk diawetkan berapa lama nih ASI. Dan identitas perempuannya yang mendonor ASI itu dicatat sama dengan orang lagi donor darah. Ketika ada orang donor darah, semua darah orang gak dicampur aduk di baskom, enggak Bu. Tapi darahnya ditaruh dalam 1 orang nih 1 kantong, ditulis golongan darahnya apa, A, apa B, apa AB, apa O, gitu kan. Terus resusnya apa? Minus apa plus? A plus apa A minus? Siapa pendonornya? Seperti itu ya. Kemudian darah ini diawetkan di suhu yang disesuaikan oleh tim medisnya. Kira-kira seperti itu. Kalau ada bank ASI yang mencampur semua ASI dari setiap wanita, sudah jelas hukumnya. Apa Bu? Haram. Karena apa? Enggak ketahuan ini nanti ibu susuannya siapa. Gitu kan? Tapi kalau misalnya bank ASI-nya ini, setiap perempuan itu dipisah-pisah kantongnya, identitasnya juga sesuai,
gitu ya. Dan setiap wanita yang mendonorkan ASI-nya dijamin kesehatannya, it's okay, silahkan ke bank ASI. Cuman nanti konsekuensinya akan kita bahas. Nah, bank ASI yang harus kita perhatikan, ini harus resmi memenuhi SOP. Identitas pendonor diketahui. Kemudian yang ketiga, tidak mencampur semua susu. Ini yang tadi kita sampaikan. Baru kita boleh minta ASI dari bank ASI kalau memenuhi 3 syarat ini, gitu kan? Tapi kalau misalnya kita nggak mau dari bank ASI, maunya cari ibu susuan langsung. Yang pertama, cari bu kalau bisa yang muslimah. Karena apa? Kalau yang muslimah, insya Allah sih kita bisa jamin dia menjauhi makanan yang haram. Jangan sampai ASI-nya itu dinutrisi dari apa bu? Dari yang tidak halal. Misalnya kita ada ibu susuan, agamanya apa? Oh saya ateis nih. Waduh ateis, makan apa aja biasanya? Biasalah, aku ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum bir, bukan susu bu. Oh malam bir, pagi nasi. Waduh jangan dah. Saya ingin memberikan nutrisi terbaik buat anak saya, tidak hanya sehat tetapi juga halal. Makanya kita cari yang muslimah. Kemudian yang kedua, muslimahnya harus sehat bu. Jangan cari yang penyakitan. Nanti kualitas ASI-nya bermasalah, ya. Kemudian yang ketiga, catat identitasnya. Ini ibu susuan anak saya, namanya ini bin ini, ya. Binnya harus jelas bu. Ini harus siapa nih yang jadi ibu dari anak saya, ibu susuan dari anak saya. Kenapa? Kenapa bu penting mencatat identitas? Karena ada konsekuensi hukumnya. Ini si ibu susuan jadi mahram buat anak saya nanti. Anak-anaknya si ibu susuan jadi saudara semahramnya anak saya. Nggak boleh nikah sama anak saya. Kalau anak saya laki menyusu sama ibu susuannya punya anak perempuan, berarti kan anak beliau dengan anak saya nggak boleh nikah karena mahram persusuan. Maka catat identitasnya. Jangan sembarangan ngasih ASI ke anak. Bu, ibu, aduh saya ASI lagi nggak keluar. Ibu lagi nyusuin anak ya? Masih banyak nggak ininya? Stoknya bu? Oh iya, saya masih ada nih, gitu kan? Disusuin. Di suatu tempat lagi ketemu di busway, minta susuin lagi. Di mana lagi? Minta susuin lagi. Sembarangan aja tuh orang gitu ya. Jangan sembarangan bu, ya. Maka mencari ibu susuan ini harus hati-hati dengan berbagai pertimbangan, harus muslimah yang sehat dan identitasnya dicatat. Sekarang pertanyaannya bu, ketika kita menyusukan anak kita kepada seorang ibu susuan yang misalnya muslimah lah, sehat, catat identitasnya, udah dapet nih ya, Bu Sukiyem lah misalnya. Nggak ada dong bu di sini nama Bu Sukiyem. Jika ada nama yang mirip, tidak ada unsur kesengajaan. Bu Sukiyem misalnya, anggaplah kita menyusukan anak kita ke Bu Sukiyem. Siapa sajakah yang menjadi mahram persusuan, gitu ya, antara anak kita dengan keluarganya Bu Sukiyem? Mahram persusuan bu. Yang pertama, ini ibu susuan, Bu Sukiyem. Dia punya suami bu, ke samping tuh, ya, ke samping. Nah, suaminya Bu Sukiyem, kalau misalnya anak kita perempuan ya, yang paling bawah tuh. Misalnya anak kita perempuan. Kita punya anak perempuan, disusukan kepada Ibu Sukiyem. Enggak nyusu ke kita gitu ya. Nyusu ke Ibu Sukiyem. Suaminya Ibu Sukiyem itu jadi mahram buat anak kita. Siapa lagi dari keluarganya Bu Sukiyem yang jadi mahram? Tuh ke atas. Ayahnya Bu Sukiyem itu juga mahram buat anak kita. Jadi rumusan mahram persusuan itu strukturnya sama dengan mahram nasab. Maka kata Nabi, yuhramu minar radha'ah ma yuhramu minan nasab. Jadi jadi strukturnya antara kemahraman dengan nasab dengan kemahraman persusuan itu hampir sama, gitu ya. Bukan hampir sama, memang sama gitu ya. Nah, suaminya ibu susuan itu menjadi mahram buat si perempuan karena posisinya sama seperti ayahnya. Ayah susuan kita nyebutnya. Ya, Bu. Nah, kemudian ayahnya Ibu Sukiyem itu juga jadi mahram buat si anak kecil ini. Karena posisinya sama seperti kakek dari jalur ibu. Ya. Begitu juga ayah dari suaminya Bu Sukiyem itu jadi mahram buat anak kita.
Karena posisinya sama seperti kakek dari jalur ayah. Gitu ya. Next. Kalau Ibu Sukiem ini punya kakak atau adik laki-laki, ini juga mahram buat anak kita. Karena posisinya sama seperti paman atau Pak D dari jalur ibu. Next, kalau suaminya Bu Sukiem punya abang atau adik laki-laki, itu juga mahram buat anak kita. Karena apa? Posisinya sama seperti paman atau Pak D dari jalur ayah. Oke? Selanjutnya, nih ada dua anak laki Bu ya. Ini dengan ini. Nih, tuh Bu, paling bawah ya. Ada dua anak laki. Anak laki yang pertama, anak laki yang pertama yang garisnya tidak putus-putus, yang sebelah sini, itu adalah anak laki-laki yang lahir dari rahimnya Bu Sukiem. Terlepas Bu Sukiem mau nyusui mau enggak, yang penting lahir dari rahimnya. Gitu ya. Misalnya Bu Sukiem nih punya anak namanya Joko. Ya ampun Joko, kenapa nggak mau nyusu sama emakmu sendiri? Padahal air susunya emak banyak banget Joko, mubazir. Ketemu sama kita Bu. Aduh saya punya anak namanya Fatimah, tapi air susu saya nggak keluar. Ketemu sama Bu Sukiem. Akhirnya kata Bu Sukiem, ya udah Bu, Fatimah biar saya susuin, Joko biar saya kasih susu sapi. Gitu ya. Kasihlah apa gitu kan, susu yang formula itu. Nah, jadilah asinya Bu Sukiem dikasih ke anak kita Fatimah, tapi Joko ini nggak disusuin sama beliau. Tapi selama Joko lahir dari rahimnya Bu Sukiem, Joko ini juga jadi mahram buat Fatimah anak kita. Karena mereka adalah saudara kakak adik dari persusuan. Sebelah sana yang garisnya putus-putus adalah anak laki-laki yang tidak lahir dari rahimnya Bu Sukiem, tapi numpang nyusu kayak Fatimah tadi. Ya, Fatimah sama anak laki-laki satu lagi disusuin sama Bu Sukiem. Misalnya namanya siapa? Ucup gitu ya. Jadi Ucup, Fatimah sama Joko itu semua saudara persusuan. Yang Joko karena lahir dari rahimnya Bu Sukiem, yang Fatimah dan Ucup itu juga mahram karena disusui oleh Bu Sukiem. Itu Bu ya. Oke. Jadi inilah kira-kira mahram dari jalur persusuan. Pertanyaannya, dan yang sering dipertanyakan, walaupun tidak ditanyakan di forum terbuka, tapi saya sering mendapatinya via WhatsApp. Malu-malu tapi pengen tahu jawabannya. Ada yang nanya, Bu, kalau suami terminum air susu istrinya, itu jadi mahram gak sama istrinya? Misalnya Bu, istrinya lagi breast pumping ya, lagi memerah asinya, ditaruh di botol tertutup gitu ya, taruh di mug yang ada tutupnya, taruh di kulkas, ditinggal ke minimarket sebentar. Bapaknya pulang kerja, kepanasan, kehausan, buka kulkas, ada susu nih, ya kan, seger nih dingin, diminum Bu, gelek 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 gelek, abis. Istrinya pulang, Papi, itu kan asinya mama. Gitu kan. Apakah si suami harus menceraikan? Oh, istriku, ternyata aku jadi anak susuanmu sekarang. Gitu enggak? Oh iya suamiku, sekarang aku jadi ibu susuanmu. Kita mah haram. Gitu kan. Gitu enggak Bu? Gitu enggak Bu? Harus cerai enggak karena mahram? Kan kemarin-kemarin kita sudah bahas ya bahwa suami dan istri itu bukan mahram karena mereka tidak haram menikah, ya kan? Kalau mahram ya mereka nggak boleh nikah, kan begitu. Nah, ketika ternyata minum air susu, ini jadi mahram nggak sih ini suaminya? Ayo Bu. Makanya saya kasih contoh yang aman ya. Contohnya aman. Gitu. Minumnya dari jug, gitu, dari mug, gitu. Begini Bu. Nanti jawabannya ada di slide berikutnya sih sebenarnya. Syarat terjadinya mahram persusuan. Apakah apa saja yang menyebabkan kemahraman persusuan? Yang pertama, asinya masuk ke perut Bu. Jadi kalau misalnya ada anak bayi nyusu sama perempuan, gitu ya, ke perempuan masih ting-ting Bu, ya nggak keluar lah air susunya, ngempeng doang gitu kan.
Ya ini tidak menjadikan mahram karena apa? Tidak ada cairan ASI yang masuk ke perutnya. Maka ASInya harus masuk ke perut. Apapun caranya. Mau itu dari isapan, mau itu dengan infus, mau itu dengan botol, yang penting ASInya masuk ke dalam perut si bayi. Yang kedua, masuk ke perutnya sampai kenyang. Kalau nggak sampai kenyang, cuman menyem-menyem doang, udah ogah, nggak sampai kenyang tuh. Misalnya ya, si bayi lagi numpang nyusu sama orang, baru nyem-nyem-nyem, langsung tiba-tiba dia lari begitu aja. Ini nggak termasuk di sini syaratnya, nggak langsung jadi mahram, enggak. Karena nggak sampai kenyang. Tandanya bayi kenyang nyusu gimana sih Bu? Biasanya sih tidur ya. Atau ketika kita pok-pok punggungnya Bu, pok-pok, gitu kan. Bunyi sendawa bayinya, biasanya seperti itu. Atau bayinya udah nyusu lama banget, tapi ternyata udah dilepas, ogah lagi dah, udah kenyang nih, udah setengah jam, gitu kan. Ini juga salah satu tanda bayi kenyang. Tapi kalau baru 1-2 tetes kemudian iseng doang dia, mau nyemil doang, langsung dilepas lagi, itu nggak masuk dalam syarat yang menjadikan mahram. Yang ketiga, minimal 5 kali di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, dan akan tetapi dalam mazhab Hanafi dan Maliki tidak mensyaratkan minimalnya berapa, yang penting sampai kenyang. Jadi gini Bu, minimal 5 kali bukan 5 kali isapan, bukan. 5 kali kenyangnya. Contohnya begini. Misalnya di rumah sakit ada ibu yang baru melahirkan anak pertama. Bayinya lahir Bu. Terus anak ini mau nyusu, tapi ternyata si ibu belum keluar air susunya. Gitu ya. Ada suster, ibu ini udah hari ketiga, anak ibu belum minum air susu sama sekali. Udah doak-doak, apa ya doak-doak Bu? Kalau kata orang Betawi, doak-doak tuh kalau udah nangisnya kenceng banget gitu. Wah, sampai matanya merah gitu ya, sampai mukanya merah saking laparnya gitu kan. Jadi gimana Bu, kata susternya? Apakah ibu izinkan anaknya kami beri susu formula biar diem, biar anteng, biar tidur lagi? Oh jangan. Saya mau anak saya, ini anak saya yang pertama. Saya mau anak saya dikasih ASI yang eksklusif. Susu manusia bukan susu sapi Mbak, mohon maaf. Iya Bu, tapi air susu ibu belum keluar. Gini aja deh Bu, kebetulan saya lagi nyusuin anak saya di rumah dan ASI saya banyak banget nih, gitu kan. Mau nggak ibu kalau anak ibu saya yang nyusuin? Minimal sampai keluar deh air susunya ibu, kata susternya. Si ibu deal, oke deal, silakan susuin. 1 kali sampai tidur. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali belum terjadi kemahraman. Karena baru sekali nyusu sampai kenyang ini. Tapi di dalam mazhab Hanafi dan Maliki, kalau dengan sekali nyusu tapi anak itu sudah kenyang, jadi mahram. Gitu ya. Di Indonesia sih kebanyakan mazhabnya Syafi'i, ngaku nggak ngaku sebetulnya Bu. Ibu ngaku nggak mazhabnya Syafi'i? Ngaku nggak Bu? Coba Bu, kalau ada babi lewat gitu kemudian menjilat tangga ini, saya tanya, nyucinya itu sekali cukup atau harus 7 kali pakai tanah? 7 kali kan? Iya Ibu Syafi'i emang, udah gitu ya. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, gitu kan? Dalam mazhab Syafi'i ini, misalnya contohnya yang lain begini Bu. Ada misalnya ibu muda, istilah kerennya sekarang apa tuh? Mahmud, ya. Mamah muda, Mahmud katanya. Misalnya Mahmud ini lagi jalan-jalan di mall ya Bu ya, mau cari baju fashion terbaru, bawa anak lagi didorong, berdua doang sama bayinya, dia sama bayinya yang sedang didorong. Dia milih baju, saking senengnya dia lupa bawa anak Bu. Dari satu toko ke toko yang lain dia cari gitu ya, lupa dorongan tuh ada anaknya di dalamnya gitu. Tiba-tiba di toko yang pertama dia singgahi, anaknya nangis, uak. Ternyata penjaga tokonya kesian, nyari emaknya kemana, gitu kan? Mau ke tukang yang tukang ngumumin tuh bagian informasi, itu juga aduh kesianan, biar saya nyusuin aja. Ternyata tukang penjaga tokonya itu juga lagi banyak air susunya karena lagi punya bayi misalnya. Saya susuin aja dah, ini anak pelanggan saya ini, gitu kan?
Disusuin Bu sekali sampai tidur. Sejam 2 jam kemudian emaknya belum balik juga Bu, masih nyari baju, anggaplah di Tanah Abang gitu kan. Emaknya masih di lantai 6, anaknya di lantai 1. Misalnya, kan sinetron sering tuh kayak gitu-gitu Bu. Anggap aja dari sinetron dah gitu kan. Disusuin lagi Bu sama penjaga tokonya. Emaknya udah dapat belanja 1 kantong kresek penuh, baru inget, astagfirullah, saya kan punya anak tadi saya bawa. Toko pertama tadi yang saya hinggapi di mana ya? Oh, di lantai 1. Carilah dia di lantai 1 blok B. Iya. Dia udah nggak tahu Bu di blok F lantai berapa, udah tuh ya. Udah ke situ kan? Ya Allah Bu, mohon maaf ya, saya tinggalan anak saya lupa, maklum ibu baru, gitu kan. Oh iya, terus gimana nih anak saya rewel nggak tadi? Ya elah Bu, udah 2 kali saya susuin sampai tidur. Aduh, ini terjadi kemahraman nggak? Dalam madzhab Syafi'i dan Hambali belum, karena belum 5 kali minimal, baru 2 kali nyusu sampai kenyangnya. Tapi dalam madzhab Hanafi sama Maliki udah, karena minimal nggak penting, yang penting pernah nyusu sampai kenyang atau enggak, gitu ya. Oke, baik. Yang keempat, maksimal usia bayi yang disusui itu 2 tahun Bu, bukan 32 tahun. Maka dari pertanyaan yang saya lontarkan udah kejawab semua di sini kan? Tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat cuma nomor 1 doang Bu, masuk ke perut doang. Sampai kenyang sih enggak lah Bu ya, orang dewasa minum susu segelas mana kenyang gitu kan. Makan roti 1 kantong aja belum kenyang. Coba aja orang makan roti 1 kantong ditanya udah makan apa belum? Belum. Apalagi cuma susu 1 gelas gitu loh, mana kenyang gitu kan. Minimal 5 kali. Enggak lah, suaminya cuman sampai 1 gelas doang gitu kan. Kalaupun pernah suaminya meminum air susu istrinya sampai 5 kali, itu juga gak pernah kenyang juga sih Bu. Belenak sih ya mungkin. Dan maksimal usia juga tidak memenuhi syarat, karena nggak adalah suami umurnya 2 tahun, gitu ya. Oke, maka pertanyaan tadi sudah terjawab bahwasanya ketika seorang suami terminum atau meminum air susu istrinya, tidak terjadi kemahroman karena tidak memenuhi 4 syarat yang kita sebutkan tadi. Ya? Oke, ini tentang mahram persusuan. Apa saja konsekuensi dari mahram persusuan ini? Yang pertama, nggak boleh menikah, iyalah Bu, antara anak kita yang perempuan dengan suaminya ibu menyusui, itu kan nggak boleh saling menikah. Dengan semua mahram persusuan yang tadi kita sebutkan kan nggak boleh menikah. Yang kedua, boleh pergi berdua. Orang mahram, yuk misalnya, oh abang sepupuanku yang telah menjadi mahramku dari persusuan, anterin dong kemana kayak gitu cari makan, gitu boncengan berdua. Ya boleh lah, mau itu mahram sama abangnya sendiri, masa nggak boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah berkhalwat atau bepergian yang ditakutkan adanya fitnah. Mereka saudara persusuan sih, tapi nggak saling tahu bahwa ternyata mahram gitu kan? Ya takut saling naksir gitu. Jadi kalau misalnya dijamin aman dari fitnah atau godaan, it's okay, silahkan karena memang mereka adalah mahram. Yang ketiga, boleh berkhalwat atau berduaan, gitu ya. Jadi berduaan di dalam suatu tempat itu tidak masalah. Sama seperti kita dengan abang kita. Kita boleh kan berduaan doang, tapi harus aman dari fitnah, ya. Aman dari fitnah. Apa sih Bu fitnah tuh? Kan kita sering ya, ada ngelihat orang perempuan pakai baju yang seksi, kita bilang, wah sumber fitnah nih. Fitnah itu apa Bu artinya? Kan kita juga pernah dengar al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kalau gitu fitnah aja, mendingan bunuh aja sekalian gitu kan. Daripada kita fitnah, kita bunuh aja yuk. Kan fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Bunuh aja, kan pembunuhan tidak lebih kejam dari fitnah. Bukan gitu maksudnya. Fitnah di dalam bahasa Indonesia artinya menuduh tanpa bukti. Tapi fitnah di dalam bahasa Arab Bu, al-fitnatu itu artinya bukan menuduh tanpa bukti. Kalau menuduh tanpa bukti di dalam bahasa Arab itu artinya qadzaf. Qadzfuz zina, menuduh orang berzina tanpa bukti. Kena dah tuh Bu kalau masuk mahkamah
Ada orang nuduh-nuduh orang lain zina, kena tuh cambuk 80 kali kalau nggak bisa mendatangkan bukti dan saksi. Ada lagi qadhfus sariqah, qadhfu as-sariqah, menuduh orang lain mencuri tapi nggak pakai bukti. Qadhaf artinya menuduh tanpa bukti. Kalau fitnah bukan itu maksudnya. Al-fitnatu itu salah satu artinya adalah al-ibtila atau al-imtihan, cobaan atau godaan yang membuat hati seseorang itu tergoda untuk bermaksiat pada Allah. Itu maksudnya fitnah. Makanya kalau ada perempuan pakai baju seksi, kemudian disebut sebagai sumber fitnah, maksudnya kalau ada orang laki-laki ngelihat nih, cowok-cowok bakalan tergoda untuk berbuat keji sama dia. Itu namanya fitnah. Ya Bu ya, itu namanya fitnah Bu, tergoda. Jadi kalau ada orang berkholwat, iya sih mahram, tapi takut ya gimana kayaknya bakalan terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu namanya takut ada fitnah. Ya, maka jika dengan saudara semakan kita tidak takut adanya fitnah, kita boleh bepergian berdua sama dia dan boleh juga berkholwat. Kemudian boleh terlihat sebagian aurat. Kita dengan mahram kita itu boleh melihat aurat nggak Bu? Boleh nggak Bu melihat aurat kita sama mahram kita? Bu, saya terbiasa jalan-jalan soalnya ya, boleh ya saya berdiri jalan-jalan gitu ya? Boleh nggak Bu? Kalau kita sama suami, perempuan dengan suaminya, itu tidak ada batasan aurat yang dilarang untuk dilihat. Tidak ada batasannya. Tapi perempuan dengan laki-laki yang bukan suaminya, itu ada batasannya Bu. Sama ayah. Dulu ayah memang nyebokin anak perempuannya. Tapi begitu anak perempuannya sudah baligh, ada beberapa anggota tubuh dari putrinya yang tidak boleh dilihat oleh ayahnya. Contohnya, yang paling kita bisa bayangkan adalah anggota tubuh dari pusar sampai lutut. Itu nggak boleh dilihat sama ayah. Ya Bu, yang boleh lihat cuma suaminya aja. Gitu. Nah, maka yang tidak boleh dilihat oleh mahram adalah beda-beda di antara para ulama ya Bu. Kalau dari mazhab Syafi'i yang tidak boleh dilihat oleh mahram sendiri adalah dari lutut sampai pusar. Sedangkan dari pusar ke atas dan lutut ke bawah boleh diperlihatkan asal aman dari fitnah. Tapi jangan mentang-mentang boleh diperlihatkan kepada mahram, tiba-tiba kita mandi, keluar kamar mandi cuma pakai handuk sampai pusar, nggak boleh. Karena itu namanya tidak aman dari fitnah. Ntar dikiranya rada miring dikit Bu. Gitu ya. Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i ini, ketika seorang anak perempuan punya anak gitu ya, seorang ayah punya anak perempuannya sudah punya anak, lalu nyusu, itu Bu ya. Nah, kemudian ayahnya masuk kamar dan melihat sebagian payudara putrinya. Di dalam mazhab Syafi'i tidak masalah. Ayah terlihat anak perempuannya sebagian payudaranya, tapi nggak boleh dibuka semua juga, gitu ya. Udah ditutup tapi sebagian masih kelihatan. Yang penting aman dari fitnah. Kita sama ayah mertua itu juga mahram. Tapi kalau kita tidak yakin aman dari fitnah, kita tetap harus nutup anggota-anggota sensual lainnya. Punya bapak mertua tapi udah menduda 5 tahun, masih muda lagi, gitu ya. Ya kita tetap jaga Bu. Gitu ya, jangan perlihatkan hal-hal yang misalnya ini anak menantu perempuan betisnya Masya Allah gitu ya. Ya jangan diperlihatkan kepada ayah mertuanya kalau tidak ditakutkan, kalau misalnya takut adanya fitnah, gitu ya. Baik. Boleh terlihat sebagian aurat, misalnya begini Bu, ada kakak sepupuan kita datang ke rumah, kita nggak lagi pakai kerudung, kita udah pakai daster semua lengkap gitu kan, cuman kerudung doang nggak pakai. Boleh kita memperlihatkan rambut kita kepada mahram kita, baik itu mahram sepersusuan, mahram senasab dan lain sebagainya. Tidak wajib menafkahi Bu. Jadi walaupun suaminya Bu Sukiem tadi itu mahram buat anak kita, tapi beliau tidak wajib menafkahi si Fatimah anak kita ini. Ya, karena dia itu bukan bapak kandung, cuman bapak persusuan aja.
Bapak persusuan itu memang haram dinikahi, tapi konsekuensinya enggak sampai wajib menafkahi, enggak. Dan juga tidak saling mewarisi. Abang sepersusuan itu mahram kita. Tapi kalau kita meninggal, dia enggak jadi ahli waris. Karena yang jadi ahli waris, ya yang kemarin-kemarin kita bahas itu. Ya. Ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dari Madzhab Syafi'i di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, jilid 10 halaman 19, dijelaskan bahwasanya saudara sepersusuan atau keluarga persusuan yang menjadikan mereka mahram tetap tidak saling punya kewajiban menafkahi dan mewarisi. Ya Bu ya. Sampai di sini 1A ada pertanyaan atau tidak? Ya. Sebelum kita lanjut ke 1B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ini memang benar-benar terjadi. Waktu usianya udah kakak saya, usianya lebih tua daripada saya. Waktu itu atau memang belum tahu atau memang sengaja nggak tahu. Di kampung itu kan kakak beradik, waktu itu kelihatannya agamanya belum begitu seperti sekarang. Nah itu dia merantau ke Sumatera, dia ketemu dengan kakak kandungnya dan sudah dikasih tahu memang dia itu kakak beradik, tapi kejadiannya sudah menjadi suami istri. Terus itu kan sudah punya keturunan seperti rumah tangga biasa. Nah yang ini yang saya mau tanyakan, sekarang sudah meninggal keduanya, ya kakak beradik menjadi suami istri itu. Nah sekarang yang keturunan itu statusnya bagaimana dan sebaiknya bagaimana untuk kelanjutannya? Terima kasih, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu. Sebetulnya ini masuk ke fikih pernikahan ya Bu ya. Bagaimana hukumnya ketika kakak adik menikah, gitu kan? Karena kita tadi bahasnya persusuan, tapi ternyata ini sama kakak kandungnya ternyata ya. Kalau memang tidak diketahui, ya Bu ya, jika memang dia menikah, dia tahunya bukan mahram masing-masing, itu tidak masalah. Tapi sejak diketahui bahwasanya mereka itu ternyata saudara kandung, maka pernikahannya berstatus fasakh. Pernah dengar nggak? Fasakh. Kalau dalam bahasa Inggrisnya void, batal, dianggap tidak pernah terjadi. Bahasanya fasakh panjang Bu. Fasakh ini bukan talak. Kalau talak itu adalah 1, 2, 3 gitu kan, terus bisa rujuk. Tapi kalau fasakh ini bukan talak, tapi pembatalan pernikahan, dan pernikahannya tidak pernah terjadi dianggapnya. Gitu. Tapi kalau ternyata sudah meninggal keduanya dan ternyata baru diketahui mereka saudara kandung, ya sudah, mereka meninggalnya dengan tenang karena masing-masing tahunya menikah dan masing-masing bukan mahram. Dan sekarang bagaimana status anaknya? Anaknya itu ya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya karena ternyata pernikahannya tidak syar'i, walaupun apakah mereka zina? Enggak sih, enggak zina sebetulnya. Cuman karena ada hal yang membuat pernikahan mereka tidak syar'i di mata hukum dan ternyata diketahui ketidaksyarian itu, ya berarti anaknya tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Seperti itu sih sebetulnya. Kalau kita ngomongin fasakh panjang Bu, sampai sore juga bisa. Panjang sekali penyebab fasakh itu apa saja konsekuensinya, itu panjang. Cuman sekarang yang kita akan bahas tentang saudara persusuan, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Kalau enggak kita lanjut ke hak anak nomor 2. Hak anak yang nomor 2 adalah dibacakan azan dan iqamah saat lahir. Ini ada 3 hadis yang matannya berisi tentang azan dan iqamah pada saat anak lahir. Yang pertama, rawa Abu Rafi' ra'aitu Nabiyya adzana fi udhunil Hasan hina waladatuhu Fatimah. Abu Rafi' meriwayatkan, aku melihat Rasulullah mengazani telinga Al-Hasan ketika dilahirkan oleh Fatimah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Status hadis ini bagaimana? Hadis ini menurut Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim sahih, dan dalam madzhab Syafi'i juga dinyatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab jilid 9 ayat 348. Kalau Ibu mau baca boleh silakan ke rumah Bu, cuman pakai bahasa Arab.
Ada 27 jilid kira-kira. Nah ini di jilid yang ke-9. Masing-masing satu jilidnya segini tebalnya tuh Bu. Nah ini ada yang di jilid yang nomor 9 di halaman 348 disebutkan bahwasanya hadis tersebut sahih, dan hadis ini yang menjadi landasan dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwasanya mengadani dan mengiqamahi telinga anak yang baru lahir itu hukumnya sunnah. Nah kemudian ada lagi hadis yang nomor 2. Man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihi al-yumna wa aqama fil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Orang yang mendapatkan kelahiran bayi lalu dia mengadzankan di telinga kanan dan iqamah di telinga kiri tidak akan celaka oleh ummus sibyan. Ummus sibyan ini adalah jin yang mengganggu anak kecil. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la al-Musili. Status hadis ini bermasalah dalam sanadnya. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif atau lemah. Sebagian lagi ulama mengatakan hadis ini hadis maudhu' atau hadis palsu. Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ini dhaif namun menjadi syawahid bagi hadis sahih yang lain. Gitu ya. Nah ini yang dipakai oleh kalangan yang mengatakan bahwasanya adzan dan iqamah terhadap telinga bayi ini tidak disyariatkan. Karena memang hadis ini hadis yang dhaif, bahkan sebagian mengatakan maudhu' atau palsu. Ada lagi hadis yang ketiga. An Ibnu Abbas anna Nabiyya adzana fi udhunil Hasan bin Ali yauma wulida wa aqama fi udhunihi al-yusra. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi melantunkan adzan di telinga Al-Hasan bin Ali ketika dilahirkan dan melantunkan iqamah di telinga yang kiri. Status hadis ini mukhtalaf atau para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan hasan, sebagian mengatakan dhaif atau lemah. Coba ya. Jadi hadis nomor 2 dipakai oleh mereka yang membid'ahkan adzan dan iqamah. Hadis yang nomor 3 dipakai oleh madhab Hanafi yang tidak terlalu banyak membahas adzan dan iqamah karena banyaknya riwayat yang mengatakan ini hasan, ini dhaif, ini hasan, ini dhaif. Dan hadis yang pertama dipakai oleh madhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwasanya mengadzani anak di telinga kanan dan mengiqamahi anak di telinga sebelah kiri hukumnya sunnah. Ini kira-kira pandangan para ulama. Kita sebut satu persatu. Ulama 4 madhab. Dalam madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Hanafi mengatakan mubah-mubah saja. Kemudian di dalam madhab Maliki, dalam madhab Maliki ada dua pendapat. Jadi ulama dari madhab Maliki itu kan banyak Bu ya. Sebagian besar mengatakan makruh. Dan ini menjadi pendapat resmi dalam mazhab Maliki. Yang kedua, sebagian ulama dari mazhab Maliki mengatakan bid'ah. Yang ketiga, dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dua mazhab ini yang banyak ternyata dianut dan dipakai di Indonesia mengatakan hukumnya sunnah. Ya Bu, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mengatakan sunnah hukumnya mengadzankan anak yang baru lahir sebelah kanan dan iqamah di telinga yang kiri. Kita lihat pendapat ulama yang lain di kalangan tabi' dan tabi'in. Ada lagi Ibnu Qudamah Al-Hambali. Ibnu Qudamah Al-Hambali ini adalah ulama dari mazhab Hambali yang lahir tahun 620 Hijriah. Di dalam kitab fenomenalnya yang bernama Al-Mughni Ibnu Qudamah, beliau mengatakan qala ba'du ahli al-'ilmi yustahabbu lil walid ay yu'adzina fi udhuni ibnihi hina yulad. Sebagian ahli ilmu berpendapat hukumnya mustahab. Mustahab itu artinya disukai atau dianjurkan bagi seorang ayah untuk mengumandangkan azan di telinga anaknya ketika baru dilahirkan. Ini ada di kitab beliau Al-Mughni jilid 11 ayat 20. Ada Bu di rumah kitabnya, boleh dibaca tapi pakai bahasa Arab. Ada lagi pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini dikenal sebagai ulama dari mazhab Hambali juga, gitu ya. Nah, di dalam kitab beliau Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud halaman 22, beliau mengatakan azan pada telinga bayi dilakukan dengan alasan agar kalimat yang pertama kali didengar oleh seseorang anak manusia adalah kalimat yang membesarkan nama Allah. Juga tentang syahadatain, di mana ketika seorang masuk Islam atau meninggal dunia juga ditalkinkan dengan 2 kalimat syahadat. Artinya, ketika anak baru lahir, lalu kita ingin mengazankan dia dan mengiqamahi dia dengan alasan agar suara yang pertama kali didengar oleh seorang anak ketika dia pertama kali dilahirkan agar kalimat yang membesarkan nama Allah, maka hukumnya boleh.
Ini di dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman 22. Ada lagi dari ulama kontemporer pendapat Syekh Shalih bin Utsaimin. Beliau adalah mufti resmi kerajaan Saudi Arabia. Saudi Arabia biasanya masyarakatnya dikenal dengan mazhab Hambali, walaupun sebagian ada juga yang tidak, gitu ya. Nah, Syekh Shalih bin Utsaimin beliau ketika ditanya ya tentang azan dan iqamah, beliau menjawab, ini perbuatan masyru' atau disyariatkan menurut pendapat semua ahli ilmu dan memang ada dasar hadisnya. Meskipun dalam sanadnya ada perbedaan, tetapi bila seorang mukmin melakukannya, maka hal itu baik karena merupakan bagian dari pintu sunnah dan pintu tatawwu'at. Apa itu tatawwu'at? Tatawwu'at adalah pintu-pintu ketika kita ingin melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Itu namanya tatawwu'at. Maka mufti resmi di kerajaan Saudi Arabia pernah mengeluarkan fatwa resmi ini bahwasanya mengazani anak dan mengiqamahi anak pada waktu lahir hukumnya sunnah dan baik-baik saja dan bukan bid'ah. Yang membid'ahkan adalah sebagian ulama dari mazhab Maliki, walaupun sebagian yang lain mengatakannya makruh. Itu ya. Dan Indonesia kebanyakan sih pakai mazhab apa, Bu? Syafi'i. Ibu-ibu kalau anaknya lahir diazani enggak sama suaminya? Suaminya ibu gitu, bukan suami anaknya. Diazani enggak, Bu? Ada yang diazani, ada yang tidak. It's okay. Jadi mengazani bayi dan mengiqomahi telinga kirinya, tadi yang azan sebelah kanan, itu tidak ada yang mengatakan wajib. Dan yang mengatakan bid'ah juga hanya sebagian kecil. Itu pun dari sebagian kecil mazhab Maliki. Kisarannya ada di sunnah, mubah, makruh. Ya Bu ya. Sunnah di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, mubah di dalam mazhab Hanafi, makruh dalam pendapat resmi mazhab Maliki. Bahkan ulama-ulama kontemporer yang diwakili oleh Syekh Shalih bin Utsaimin dikatakan boleh-boleh, silakan saja, bahkan sunnah dan bagian dari tatawwu'an. Baik. Sekarang hak yang ketiga tadi apa, Bu? Kita punya waktu sampai jam 11:30 ya? 11:30 kan? Baik. Kita punya setengah jam lagi, kita bahas yang ini, Bu. Anak-anak ibu pada diimunisasi nggak? Ada yang diimunisasi, ada yang enggak? Harus atau tidak? Boleh atau tidak? Haram atau enggak? Ini yang sering kita dengar ya, Bu. Bagi mereka yang pro dengan imunisasi, harus. Bagi mereka yang tidak pro dengan imunisasi, haram. Sebetulnya yang benar yang mana sih? Bingung umat pada akhirnya. Kata dokter harus, tapi kata sebagian yang lagi enggak. Ini dari dokter aja udah beda nih. Belum lagi kata penceramahnya. Penceramah ada yang bilang harus karena ini hak anak dalam memberikan perhatian di bidang kesehatannya. Katanya lagi enggak boleh karena ini pro Yahudi. Karena ini bla bla bla. Bingung ya, Bu ya, ketika ada orang ngomong tentang imunisasi. Nah, saya tidak condong ke salah satunya. Cuman mau ngasih tahu aja, sebetulnya yang diributin apaan sih? Itu aja, Bu ya. Soal mau milih imunisasi apa enggak, terserah sih. Tapi kalau Bu mau nanya anak saya diimunisasi atau enggak, iya sih. Cuman kan saya bukan ulama, Bu, gitu ya. Jadi nggak usah ngikutin saya. Mau saya imunisasi mau enggak, saya bukan rujukan sebetulnya. Saya cuma menyampaikan pendapat para ulama. Saya nggak boleh bikin fatwa, Bu. Orang saya bukan ulama. Saya bolehnya menyampaikan fatwa para ulama. Yang dari tadi disebutkan. Mazhab ini, mazhab itu, ulama A, ulama B, ulama C. Ya, baik. Imunisasi. Dari yang mengharamkan dan yang menghalalkan. Biasanya yang mengharamkan itu, Bu, dalilnya pertama, manusia itu sudah diberikan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh oleh Allah. Yang kalau ada penyakit, tubuhnya pasti ngasih tahu. Giginya ada masalah, sakit, gitu ya. Terus ada apa, pasti ngasih tahu. Punya sistem imun sendiri. Kemudian yang kedua, katanya lebih besar madaratnya daripada manfaatnya. Jadi imunisasi ini lebih besar madarat, bahayanya dibanding manfaatnya. Kemudian yang ketiga, mereka yang mengharamkan biasanya mengatakan ini adalah konspirasi Yahudi.
Katanya. Walaupun ternyata anak-anak dari Yahudi diimunisasi juga. Kemudian yang keempat, katanya ini juga menjauhi tibbun nabawi. Tibbun nabawi seperti tahniq, madu, habba sauda. Biasanya, ya Bu ya. Kemudian yang terakhir, katanya sih imunisasi itu berbahan najis. Ya Bu. Kemudian bagi mereka yang menghalalkan, alasannya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya Bu ya, baik. Standar kesehatan yang rendah. Di Indonesia, Bu, dulu kita makan, orang kampung Bu, makan kangkung, makan bayam aman Bu. Karena apa? Nggak pakai pestisida. Sekarang orang makan, apalagi emaknya malas masak di rumah, lu lapar mulu udah jajan sono, kasih duit. Ternyata jajanan banyak yang mengandung MSG lah, pestisida lah, pengawet lah, pewarna buatan, bahkan pewarnanya buat nyelupin batik dicelupin ke kerupuk. Ya Bu ya. Baik, standar kesehatan yang rendah. Kemudian yang ketiga, rendahnya efek samping, artinya semua orang-orang medis, dokter, apoteker semua mengatakan bahwasanya imunisasi ini efek sampingnya jauh lebih rendah dibandingkan manfaatnya. Isu keliru dari anti vaksin. Anti vaksin biasanya memberikan banyak informasi terkait imunisasi. Katanya habis diimunisasi langsung kejang-kejang meninggal dunia. Orang Bu walaupun gak diimunisasi, mohon maaf, ngupil aja bisa meninggal. Kalau ngupilnya di rel kereta api Bu, ada kereta nabrak, lagi ngupil ditabrak sama kereta, meninggal. Nah kemudian selanjutnya banyak fatwa yang menghalalkan dengan berbagai bantahan-bantahan yang ditujukan kepada alasan yang mengharamkan, gitu ya. Mereka di kalangan yang menghalalkan mengatakan bahwasanya semua informasi yang disampaikan oleh anti vaksin adalah tidak benar. Kalau kita bahasanya apa tuh berita tidak benar? Hoax. Hoax tulisannya Bu, bacanya hoax katanya sih. Katanya. Tahu tuh benernya apa enggak? Lihat aja dah nanti di kamus. Baik, fatwa ulama dunia tentang halalnya imunisasi. Yang pertama fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Syekh Abdul Aziz bin Baz ini Bu juga mufti resmi kerajaan Saudi Arabia. Satu kawannya Syekh Shalih bin Utsaimin tadi ya. Mufti besar kerajaan Saudi Arabia, dan beliau adalah ketua Lajnah Daimah dan mantan rektor Universitas Islam Madinah, mengatakan imunisasi itu halal. Yang kedua, fatwa Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah, imam masjid dan khatib di Masjid Umar bin Abdul Aziz di kota Al-Khobar dan dosen ilmu keagamaan pengasuh sunnah. Nah, gitu dah. Ini juga Bu, nomor 3, fatwa Majelis Ulama Eropa untuk fatwa dan penelitian di Eropa. Ternyata orang-orang Islamnya juga diimunisasi. Karena Majelis Ulama Eropa tuh kayak di Indonesia tuh MUI-nya Bu. Ya, itu Al-Majlis Al-Awrubi lil Buhuth wal Ifta. Ini menghalalkan imunisasi. Yang keempat, fatwa Darul Ifta Al-Masriyah. Darul Ifta ini adalah lembaga fatwa resmi di Mesir. Jadi isinya ulama-ulama Grand Azhar semua isinya di Darul Ifta. Mengenai pengobatan dengan menggunakan obat yang mengandung unsur babi, di dalam fatwa nomor 7163 dikatakan bahwasanya imunisasi halal. Fatwa ulama Indonesia juga tentang halalnya imunisasi, fatwa MUI, fatwa dari tim Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan fatwa LBM Nahdlatul Ulama. NU, Muhammadiyah, MUI semua kompak bilangnya halal imunisasi. Biasanya ulama yang mengatakan bahwasanya imunisasi itu halal ada beberapa alasan. Yang pertama, istihalah, perubahan wujud. Ibu tahu istihalah nggak? Bagi yang pernah ngikutin kajian fikih kuliner, itu pasti tahu. Istihalah ini adalah istilah di dalam fikih untuk menyatakan perubahan wujud benda atau perubahan wujud sesuatu dari yang halal dari yang najis menjadi tidak najis, atau sebaliknya, dari yang awalnya enggak najis jadi najis.
Ini namanya proses yang disebut dengan istihalah. Contohnya Bu, yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Idza takhallalal khamru faqad hal, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila khamar itu menjadi cuka, maka sudah halal dan boleh diminum cukanya. Jadi di masa Nabi dulu kan khamar biasanya dibikin dari perasan anggur dan buah kurma, ya kan? Jadi perasan anggur dan buah kurma ini jadi khamar. Begitu jadi khamar kan tidak boleh diminum sama Nabi. Begitu dibiarkan beberapa hari ternyata dia berubah menjadi cuka. Pas dia udah jadi cuka dimakan sama Nabi. Bahkan Nabi sendiri bilang bahwasanya sebaik-baiknya udum, apa itu lauk pauk, itu adalah khal, cuka. Nabi suka sekali makan cuka. Itu ya, dicocol gitu, jadi cocolan kalau makan roti. Itu Bu. Nah, ketika Nabi makan cuka, Nabi nggak bilang, ini saya lagi makan mantan khamar loh. Enggak. Karena sudah berubah wujudnya. Dari yang tadinya khamar dan najis, menjadi cuka, suci, dan halal dimakan. Contoh lain, sekarang Bu, proses istihalah begini. Lele. Ibu suka makan lele nggak? Enggak, ada yang suka. Tapi kalau lelenya lele yang enak, kabel lagi. Lelenya kagak beli gratis. Suka Bu ya? Yuk traktiran yuk. Di lele mana tuh? Toko lele crispy lagi, wah enak banget. Traktir deh, traktir. Wah, dari awal yang nggak doyan jadi doyan Bu. Wah doyan, enak ternyata ya. Iyalah, gratisan. Gitu. Nah, lele ini juga mengalami proses istihalah. Dari yang najis menjadi tidak najis. Lele Bu, makanannya Ibu tahu. Kalau yang diternak bukan ternak yang modern, ternak yang tradisional, di mana ada kandang ayam, di bawahnya ada empang lele. Di mana ayam membuang kotoran, di situ ada lele yang menyantapnya dengan nikmat. Gitu Bu. Dan ayam itu filosofinya bagus. Ketika dia ngasih makan orang, dia nggak pernah mengungkit-ungkit kebaikan. Nggak pernah tuh ayam bilang, lele gue yang ngempanin ya, punya utang budi loh. Nggak pernah. Ya kayak orang sekarang Bu, masih makan dikit, utang budi, mana utang budi gitu. Ayam mah nggak pernah, dia ikhlas masih makan lele. Luar biasa. Ya, dan orang yang makan lele juga jangan pernah mengingat-ingat masa lalunya lele. Lele itu masa lalunya kelam. Empangnya aja hitam, buram dia ngeliatnya. Gitu loh. Masa lalunya gelap, suram, kelam. Empangnya hitam lagi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, lele itu kan makannya kotoran ayam, najis. Ketika dimakan sama lele, bertransformasi jadi daging lele yang gurih, empuk, enak, gratis lagi. Kita ketika makan lele, kita makan daging lele atau mantan kotoran ayam? Rasanya rasa daging ikan atau rasa kotoran ayam? Itu namanya istihalah. Perubahan wujud. Dari yang tadinya najis menjadi tidak najis. Dari yang tadinya haram dikonsumsi ketika dalam bentuk kotoran menjadi halal ketika menjadi bentuk daging lele. Ini Bu namanya istihalah. Mau saya kasih contoh satu lagi ya. Contohnya Bu, ada babi, itu kan babi kan najis ya Bu ya. Nah, masa hidupnya aja dia udah najis tuh. Dia mati. Najisnya kuadrat. Begitu ada babi mati nih, dibelah perutnya, ada anak babi di dalam perutnya. Najisnya pangkat 3 Bu. Ternyata dia dikuburkan di dalam satu ladang misalnya gitu ya. Ternyata 2 minggu kemudian ada pohon singkong Bu, 5 biji di atas kuburannya babi. Begitu dicabut, isinya singkongnya gede Bu, segede lengannya para orang yang ngejin itu loh. Para binaragawan yang lengannya begini, segitu kira-kira segedenya singkong. Begitu dikolak, wah wanginya luar biasa, apalagi pakai gula aren asli.
Apalagi digoreng, pas digoreng Bu, mekar dia. Bah, enak banget. Pertanyaannya, apa hukum kita makan singkong yang tumbuh di kuburan babi? Itu tumbuhnya gara-gara bangkai babi Bu, jadi kompos gitu loh. Komposnya berubah jadi singkong. Boleh nggak kita makan? Boleh. Ya boleh Bu, orang yang kita makan singkong bukan mantan babi, bukan. Kecuali kalau kita ketika makan kolak singkongnya tiba-tiba peletak, ada tulangnya babi. Nah, tapi nggak mungkin lah begitu, ya kan? Nggak mungkin lah gitu. Nah ini namanya istihalah. Dari yang tadinya bangkai babi berubah menjadi singkong. Singkong itu numbuhnya di dalam Bu. Masih mending kalau tumbuhnya cabai mending di atas kan. Nah ini di dalam kuburannya gitu loh singkongnya. Cuman ibu kalau misalnya ketemu singkong seperti itu, cabut nggak ya? Tiba-tiba pasti cabut ada kepala babi lagi. Enggak lah. Nah ini namanya istihalah. Perubahan wujud, perubahan nama, perubahan molekulnya semuanya berbeda sehingga hukumnya juga menjadi berbeda. Baik. Nah, apa hubungannya antara istihalah dengan imunisasi? Banyak hubungannya. Ya, Bu. Jadi imunisasi katanya itu diolah dari bahan-bahan yang haram. Tapi ketika bahan yang haram itu ternyata diproses dan berubah bentuknya, wujudnya, namanya, fungsinya semuanya berbeda, maka merubah juga hukumnya dari yang tadinya haram menjadi halal. Ini dalil pertama adalah istihalah. Dalil yang kedua, istihlak. Apaan lagi tuh istihlak? Tadi istihalah udah nyambung Bu ya. Sekarang istihlak. Istihlak ini adalah ketika ada najis yang sedikit dicampur dengan bahan yang lain yang tidak najis dan kemudian najisnya menjadi terabaikan. Ini namanya istihlak. Contoh Bu, ibu suka berenang di kolam renang, umum nggak? Ya di kolam renang khusus cewek deh. Pernah Bu ya, buat yang bisa berenang ya Bu ya. Kalau nggak bisa berenang nggak usah Bu, kelelep. Bagi mereka yang suka berenang di kolam renang bayaran gitu ya, entah itu nyampur sama orang laki atau enggak, anggaplah di sesama tempat ya perenang yang tertutup lah. Tempat renang tertutup, yang penting tempat kolam renang umum deh. Itu Bu, kan air asli. Ketika banyak yang renang di situ, pasti ada sumbangan dari yang renang. Apa tuh? Kalau ada yang bengong dikit, nah itu mau ngaku mau enggak tuh pasti. Kalau ibu-ibu di sini mah enggak lah, mau pipis ya tinggal kamar mandi apa susahnya Bu ya. Ibu-ibu mah darah tauhid mah solihah, nggak pernah nyumbang di kolam renang. Pertanyaannya, ketika kita berenang di kolam renang yang ada sumbangan najis dari orang-orangnya, kalau kita sampai berenang, kalau berenang pasti terminum, ada yang keminum pasti Bu. Nggak usah mengingkari deh Bu, pasti ada yang keminum. Gitu. Entah itu masuknya lewat kuping, entah itu lewat hidung, entah itu lewat mulut, ada yang keminum walaupun tidak disengaja. Sengaja juga sih, orang nyebur sengaja nyeburnya. Udah tahu resikonya bakal keminum juga walau sedikit. Pertanyaannya, apa hukumnya menelan atau tertelan air kolam renang? Ibu dengar nggak Bu? Boleh nggak? Boleh kan? Kalau nggak boleh Bu nggak renang kan? Boleh. Ketika ibu tertelan air kolam renang, ibu minum air apa minum air kencing? Mohon maaf. Air kan? Itu yang disebut dengan istihlak. Apakah air kolam renang itu najis atau tidak? Tidak. Karena apa? Jumlah air kencing yang masuk ke dalam air kolam renang itu tidak sebanding dibanding dengan air kolam renang yang asalnya suci. Kalau nggak percaya Bu, itu kolam renang dibuang dulu airnya, dikosongin deh, dikuras. Dan semua orang yang pernah renang di situ, undang gratisan, suruh nyumbang pipis semua di situ. Apakah akan penuh kolam renangnya? Enggak.
Menuin kolam renang itu bertangki-tangki, Bu. Dari pagi sampai sore lagi. Gitu loh. Apalagi yang volumenya lebar sekali. Gitu kan. Ini yang disebut dengan istihlak. Maka air kolam renang tidak bisa kita katakan najis. Maka ketika orang habis wudhu atau habis sholatnya di samping kolam renang, tiba-tiba ada yang nyebur, biur, loncat begitu, kecipratan air kolam renang, sholatnya enggak, batal. Karena kita tidak bisa mengatakan air kolam renang itu najis. Apa kata Nabi? Air yang melebihi 2 kulah dan ditetesi sedikit najis, itu najisnya tidak akan mempengaruhi apapun. Diabaikan. Gitu. Ini yang disebut dengan istihlak. Terus apa hubungannya istihlak dengan imunisasi? Ada hubungannya. Di dalam pembuatan ekstrak imunisasi, memang ada beberapa bahan yang najis. Ya Bu ya, seperti mungkin enzim hewan tertentu atau enzim babi lah kira-kira. Tapi banyak campuran lain yang halal di situ. Ibaratnya satu baskom gitu ya, bahan yang bahan yang halal, tiba-tiba ditetesi satu tetes bahan yang najis. Ketika diolah, meleburlah jadi satu dan yang najis menjadi terabaikan. Ketika terabaikan, ya sudah, adonan itu sudah tidak lagi najis sebagaimana kolam renang tadi. Itu Bu ya. Nah, ini yang menjadi dalil halalnya imunisasi yang kedua setelah istihala. Dalil yang ketiga, darurat dan belum ada pengganti yang halal. Kecuali di Indonesia katanya sih ada sekarang meningitis katanya Bu ya, dari enzim sapi. Nah, kalau sudah ada penggantinya, ya lebih aman kita pakai imunisasi yang pakai enzim sapi daripada yang babi. Itu ya, baik. Disebutkan juga faman yaqurra ghairu baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang terdesak atau ada dalam kondisi darurat dan dia tidak menginginkan sebetulnya, maka tidak dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah, dalil ini ada 3, istihlak dan darurat, menjadi dalil utama yang digunakan oleh mereka yang menghalalkan imunisasi. Tapi yang perlu diingat begini Bu, mau imunisasi mau tidak imunisasi silakan. Yang menjadi kewajiban bagi orang tua adalah ikhtiar sebaik-baiknya untuk menjaga kesehatan anaknya. Pilihannya boleh apa aja. Oh, saya nggak mau imunisasi. Ya sudah, kalau begitu jaga kesehatan anaknya. Kasih makan anaknya yang sehat-sehat. Jangan males masak, dijajanin mulu. Males masak, dikasih jajan-jajannya sembarangan. Enggak dipantau, enggak diimunisasi juga. Anaknya tiba-tiba sakit, enggak dirawat, meninggal dunia. Orang tuanya yang nanti mempertanggungjawabkan di akhirat. Udah ya. Tapi kalau saya nggak mau imunisasi, tapi saya mau menjaga anak saya dengan makanan yang sehat, tidak jajan sembarangan, kemudian ditahnik, kemudian diberikan ASI selama 2 tahun, gitu Bu ya, dijaga baik-baik. It's okay, silakan aja. Toh imunisasi tidak ada yang mengatakan wajib dari kalangan ulama, hanya boleh saja. Dan bagaimana kayak mau mengimunisasi, silakan, karena itu juga bagian dari ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan anak. Takut-takut kita lengah, apalagi anak kita tinggal di perkotaan yang kita tidak bisa menjamin semua makanan yang di luar sana aman dari bahaya-bahaya bahan kimia. Jadi silakan saja Bu. Ibu mau imunisasi silakan, enggak juga silakan. Dua-duanya it's okay, yang penting kita berikhtiar sebaik-baiknya untuk anak kita agar mereka tetap sehat. Tidak perlu mencela sih Bu. Ih, imunisasi, anaknya disuntik pakai enzim babi. Ya, kagak tahu ilmunya sih, gitu kan. Tiba-tiba yang imunisasi juga nodong sama yang gak imunisasi. Ya ampun tuh anak kalau diimunisasi, enggak kesian nanti kalau kena penyakit. Gak usah lah, masing-masing punya ikhtiar, masing-masing punya pendirian berbeda, masing-masing punya keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu ya Bu ya. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak kita lanjutkan lagi satu lagi, memberi nama yang baik. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda yang
Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di azan itu yang paling afdal memang oleh ayahnya si anak. Bahkan nanti akan kita bahas di akikoh sebetulnya. Di akikoh juga yang paling afdal itu yang nyembelih, yang mengalirkan darah hewannya itu adalah ayah dari si anak. Itu yang paling afdal. Tapi kalau misalnya tidak ada ayahnya misalnya lagi di luar kota atau kemana gitu kan, lagi dinas, tiba-tiba istrinya brojol di Jakarta, ya silakan disuruh kepada yang afdalnya ke pihak laki-laki. Karena apa? Azan itu kan disyariatkannya untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Iqamah begitu juga disyariatkannya terhadap laki-laki. Maka cari yang laki-laki. Misalnya siapa? Ada kakeknya kah? Atau siapanya kah? Atau misalnya ada Pak Dokternya soleh banget deh, azanin dong Pak Dokter. It's okay. Asal jangan ada TTM-an ya Pak Dokternya. Mentang-mentang suaminya nggak ada, Pak Dokter bininya juga nggak ada, cem-ceman, nggak boleh dong. Emang disyariatkannya sebetulnya kepada yang laki-lakinya. Tapi kalau misalnya nggak ada, dokternya perempuan, ya kan? Itu juga lahirnya kan dokter perempuan. Kemudian tenaga medisnya juga perempuan, bidan semua. Yang nemenin juga perempuan. Bapaknya kemana? Bapaknya nangis, nggak tega dengar istrinya teriak-teriak, kabur bapaknya. Aduh, ya sudah, silahkan ibunya menghadani, tapi suaranya jangan kencang-kencang. Ya, boleh. Jadi kalau misalnya bapaknya mau ngajanin kencang silakan, tapi jangan pas di telinga anaknya, gitu ya. Kan di telinga anaknya nggak boleh kencang-kencang bu. Ibunya silahkan mengazani, tapi suaranya jangan sampai terlalu kencang yang sampai didengar oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Silakan aja. Karena memang ada bu, ada nih bapak-bapak ya, disuruh nemenin istrinya lahiran, nangis bu, nggak tega katanya ngeliat istrinya. Istrinya udah selesai nifas pun nggak mau tidur, boro-boro deket tidur sekamar ya, deketin istrinya juga nggak mau. Kenapa ditanya? Trauma ngeliat istri ngelahirin. La ilaha illallah. Gimana nih suaminya? Ya mungkin kita husnuzon, suaminya terlalu lembut hatinya. Jangankan melihat istrinya melahirkan, nyubit dikit aja nggak tega gitu. Dan yang lebih asik lagi bu, laki-laki yang nggak tega dompet istri kosong, asik juga tuh. Ada lagi? Kalau nggak kita lanjutkan. Enggak, jangan lewat telepon lah. Baiknya langsung di telinganya. Baiknya sih langsung di telinga. Baik. Kayaknya sih di rumah sakit ada lah yang laki ya. Walaupun Pak Dokternya nggak bantu si perempuan ini melahirkan, tapi ada lah dokter lain ya yang laki-laki. Nggak harus dokter kandungan juga. Misalnya ada Pak Dokter atau apa, Pak kasir, kasirnya juga laki bu, gitu kan. Soleh banget, soleh apa soleh nih? Soleh. Lihat solehnya bu, jangan lihat tampangnya. Baik, jadi memang sebaiknya langsung di telinganya. Dan kalau ada yang laki-laki, itu yang laki-laki, karena memang azan dan iqamah itu disyariatkan untuk laki-laki. Lebih bagus lagi kalau itu dilakukan oleh ayahnya anak. Kita punya waktu 5 menit. Saya bahas tentang ngasih anak. Ngasih anak sih 5 menit selesai. Ngasih anak, ngasih nama anak. Ngasih nama anak itu sih 5 menit. Baik, selanjutnya yang nomor 4 adalah hak diberi nama yang baik. Nanti insya Allah ini masih ada bu, hak yang di pekan pertama itu akikoh. Cuman akikoh kayaknya saya butuh 1,5 jam untuk menjelasinnya. Jadi insya Allah bulan depan kita bahas akikoh sama khitan. Yang keempat adalah hak untuk diberi nama yang baik. Rasulullah bersabda, Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Bu, nama yang paling dicintai Allah nih bu, Abdullah sama Abdurrahman. Jangan disingkat Pak Dullah lah, Pak Durrahman lah. Abnya mana abnya? Abdurrahman, Abdullah. Dibuang tuh biasa abnya. Dullah doang. Padahal Abdullah, hamba Allah. Abdurrahman, hambanya Allah yang maha pengasih, Ar-Rahman. Ya. Ada lagi hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i, pakailah nama para nabi. Nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman, dan yang paling benar adalah nama Harith dan Hammam, dan yang paling jelek adalah Harb dan Murrah. Enggak ada lah di Indonesia namanya Harb sama Murrah. Ada sih dulu nama mertua Nabi namanya Abu Sufyan bin Harb.
Itu ayahnya istri Nabi yang bernama Ummu Habibah. Ummu Habibah adalah anak dari Abu Sufyan bin Harb. Kemudian yang kedua dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi, beliau bersabda, mereka dahulu suka memakai nama para nabi dan orang-orang soleh yang hidup sebelum mereka. Dari semua hadis yang ada tentang memberi nama anak, dianjurkan memberi nama anak 1 dari 6 ini. Yang pertama, nama yang paling dicintai Nabi, yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian nama Nabi dan Rasul, misalnya Yahya, Ibrahim, Musa. Cuman jangan disingkat ya Bu. Ibrahim disingkat jadi Baim. Ahmad jadi Mamat. Masya. Yusuf jadi Ucup. Masya Allah ya. Jangan disingkat-singkat. Nama para sahabat Rasulullah, Umar, Utsman, Ali, ya Bu ya. Itu semua adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nama orang soleh dan berilmu, nama ulama, Al-Imam An-Nawawi, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Jarir At-Tabari, ya Bu ya. Tadi Ibnu Qudamah, Masya Allah. Dan ulama-ulama dari mazhab Syafi'i, siapa aja Bu? Misalnya Imam Nawawi, Al-Khatib Asy-Syirbini, Al-Muzani. Cuman di Indonesia nggak dikenal ya Bu nama-nama beginian. Ya nggak apa-apa sih. Yang penting namanya baik. Nama yang menunjukkan penghambaan diri kepada Allah. Hamba Allah pakai nama-nama Allah yang lain. Bisa Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, apalagi Abdul Wadud, Abdul Hafiz, ya. Kemudian nama yang berisi sifat atau harapan yang baik. Anaknya disifati dengan sifat yang baik, Bu. Contohnya Latif, lemah lembut, atau kalau perempuan Latifah, ya Bu ya. Cuman biasanya disingkat jadi Iif. Latifah jadi Ipah. Kalau di Betawi jadi Ipeh. Disingkat-singkat lah kalau orang Indonesia. Kemudian ada lagi nama yang sebetulnya bagus, tapi ditulisnya salah, sehingga merubah makna. Contohnya Fatan. Kalau Fatan itu Fatan, saya tulis ya Bu ya. Tapi saya nggak menerima konsultasi nama ya Bu ya. Saya cuma ngasih tuntunan doang. Ntar banyak WhatsApp. Kalau nama ini artinya apa? Aduh, bingung saya. Kemarin juga habis saya di WhatsApp orang minta nama yang benar gitu. Terus suami saya juga, Pak Ustadz minta usul nama yang baik buat anak saya. Abdullah Abdurrahman gitu. Wah Ustadz namanya udah terlalu banyak pasaran. Ya terserah itu nama yang paling disukai Allah. Kalau enggak namanya Nabi Muhammad. Muhammad apa Ustadz? Udah Muhammad aja. Nah anak saya sih namanya Muhammad semua Bu. Muhammad 1, Muhammad 2, Muhammad 3, Muhammad 4. Yang enggak juga lah, ada belakangnya. Karena ketuker. Yang pertama Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya pembuka. Karena kita berharap nanti ada lagi adiknya gitu kan. Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu artinya yang membuka atau pembukaan. Atau bisa menjadi sang penakluk Konstantinopel Bu. 1453 itu Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed Al-Fatih itu penakluk Konstantinopel. Konstantinopel itu Turki Bu, Istanbul, ya. Kemudian yang kedua Muhammad Al-Fayyad, itu Muhammad Al-Fayyad yang banyak kebaikannya. Al-Fawwaz yang menang, kita harapkan dia bisa memenangkan hawa nafsunya. Muhammad Al-Faqih, Muhammad yang ahli fiqih. Jadi Muhammad Al-Fatih, Al-Fawwaz, Al-Fayyad, Al-Faqih. Ntar kalau ada yang kelima saya bingung, Alfa apa lagi ya? Alfamat tadi. Nih Bu, kalau misalnya namanya Fatan, jangan sampai salah nulis Arabnya. Kalau Fatan itu seperti ini Fathan, pembukaan. Oke. Mungkin anak pertama kali ya, gitu kan. Kemudian yang kedua, Fatan, pakai to. Ini artinya cerdas, silakan. Tapi jangan Fatan. Jangan Fatan pakai ta. Ini ahli fitnah.
Orang yang suka bikin fitnah itu namanya fattan. Jadi jangan salah nulis nama anak. Ya Bu ya. Saya lihat di kamus nama-nama anak, ini Fatan bagus loh, cerdas katanya. Iya sih, tapi bahasa Arabnya jangan sampai lupa nulisnya, salah jangan gitu loh. Kalau Faton seperti ini, cerdas, iya emang namanya cerdas. Tapi kalau begini fitnah. Ini ada di hadis Rasulullah. Ketika itu Mu'ad, ya Bu ya, Mu'ad bin Jabal pernah mengimami di masjidnya di salah satu kaum gitu. Mu'ad ini Bu ngimamin sholat maghrib pakai habis baca Al-Fatihah, yang dibaca mentang-mentang beliau kan hafidh ya. Beliau hafidh, kemudian baca suratnya surat Al-Baqarah. Ibu bisa kebayang nggak sholat maghrib pakai surat Al-Baqarah? Itu sampai azan Isya Bu, belum selesai Al-Baqarah. Nah, Mu'ad bin Jabal ketika itu pakai surat Al-Baqarah, kemudian salah satu jamaahnya itu mufarokoh, maksudnya mufarokoh keluar dari jamaah dan dia sholat sendirian karena tidak kuat berdiri. Nah, mendengar hal seperti itu, salah satu jamaah memberi kabar kepada Mu'ad, wahai Mu'ad bin Jabal, mohon maaf nih tadi ada satu jamaah pulang. Lalu Mu'ad mencelanya, dicela. Ya nggak tahu gimana bunyi celanya, yang penting Mu'ad bin Jabal mencela salah satu jamaah yang keluar dari jamaah tersebut. Gitu kan, karena suratnya terlalu panjang, nggak kuat. Nah, mendengar bahwasanya Mu'ad bin Jabal ini mencelanya, dia mengadukan perkaranya kepada Nabi. Ya Rasulullah, Mu'ad bin Jabal kemarin ngimamin pagi surat Al-Baqarah, saya nggak kuat, saya mau faroqah dari jamaah, saya sholat sendirian, pada akhirnya pulang. Apa kata Nabi? Panggil Mu'ad. Mu'ad bin Jabal dipanggil. Aduh, kenapa nih dipanggil Nabi? Ditanya sama Nabi. Apa benar aduan pemuda ini, bukan pemuda sih, jamaahnya udah agak tua. Apa benar laki-laki ini, apa yang dikatakan oleh laki-laki ini bahwa kamu mengimami sholat maghrib pakai Al-Baqarah? Ceria kan Mu'ad, kirain mau dipuji. Benar Rasulullah. Kata Rasulullah, afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu ingin menjadi ahli fitnah? Apakah kamu ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Bingung Mu'ad. Apa maksud Nabi? Fatan, orang membuat fitnah. Seperti yang tadi saya sampaikan, fitnah itu adalah godaan atau cobaan yang membuat orang bermaksiat atau berpaling dari Allah. Nah ini ada jamaah yang gak kuat gitu loh. Kamu kenapa bela-belain manjang-manjangin sholat? Dalam sholat fardu itu tidak dianjurkan baca bacaan surat terlalu panjang. Apa jadinya? Itu jamaah kamu itu belakang pada pengen keluar dari jamaah, cuman gak ada yang berani. Akhirnya ada satu yang berani dan mengadukan masalahnya sama saya, kata Nabi. Dan sejak saat itu Nabi Muhammad mengatakan kepada semua sahabatnya, kalian kalau sholat jamaah jadi imam, lihat dari para jamaah. Ukuran bacaan suratnya harus disesuaikan dengan jamaah yang paling lemah. Kalau ada jamaah ini kaki-kaki, gak usah pakai Al-Baqarah. Yang ada ringkih-ringkih, Bu, aduh gimana ya, udah begini lagi, gak kuat, gitu ya. Maka di situ di hadis Nabi, afatanun anta ya Mu'ad, apakah kamu ingin menjadi ahli fitnah? Maka jangan salah Bu, ya, jangan salah. Banyak lagi Bu yang salah dalam nulis nama. Contohnya mana ini? Wati ini bahasa Indonesia mi'ah bil mi'ah, 100% ini Indonesia. Kalau namanya seperti ini memang tidak ada artinya Bu. Ini nggak ada artinya karena Indonesia. Ya, seperti Fatimah. Fatimah itu ajam, artinya dia itu bukan ajam, itu nama Arab, tapi tidak mustaq dari kata-kata tertentu. Fatimah nama Arab, bukan ajam. Arabiyah namanya, tapi nggak ada artinya, gitu loh.
Wati juga nama, bukan Arab ya, nama ajam, nama Indonesia tapi nggak ada artinya, cuman cakep aja gitu ya. Pokoknya yang ada watinya belakang itu artinya perempuan aja. Ya. Nur itu bisa laki bisa perempuan. Kalau ada belakangnya Nurwati pasti perempuan gitu. Nah, kalau misalnya artinya wati seperti ini, oke. Tapi kalau seperti ini Bu, jangan. Anak Lipia pasti tahu ini artinya. Apa artinya wati? Wati ini adalah orang yang sedang berjima. Salah, orang yang sedang berhubungan seksual, itu namanya wati. Maka nulis wati kayak gini, bukan kayak gini. Biar keren, ada to-nya, to gitu. Biar keren, biar kayak Arab, wati ya. Nggak tahu artinya ternyata. Wati ini adalah orang yang sedang berhubungan seksual. Kalau wati itu nggak ada artinya, gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang namanya kayaknya keren bagus gitu. Ada nih di Quran. Udah mau habis. Ada di Quran. Iya Bu, Abu Lahab juga ada di Quran. Masa iya? Nama surat di Al-Quran An-Nas. Ya, namanya Anas aja, Anas gitu kan. Surat An-Nas. Ada sih sahabat namanya Anas, tapi bukan Anas. Anas bin Malik. Itu sahabat Nabi yang pernah sekali sholat tahajud sama Nabi, besoknya kapok. Anas ini adalah salah satu sahabat Nabi. Nah, Anas itu penasaran. Nabi kenapa sih kalau tahajud nggak pernah ngajak-ngajak? Udah nggak usah ikut, kata Nabi. Penasaran, ikut juga. Nabi sholat tahajudnya panjang dari ujung malam ke ujung malam gitu loh. Besoknya lagi dijak sama Nabi, nggak mau ikut lagi. Enggak Anas, lama banget Rasul sholat tahajud. Kan banyak diriwayatkan bahwa Rasulullah dengkulnya beliau itu sampai lecet gara-gara kelamaan sholat tahajud. Anas anak soleh, Anas ini Bu, ahli fikih di masanya, walaupun masih kecil banyak dimintai fatwa, tapi disuruh sholat tahajud sama Nabi kapok juga. Gitu. Besoknya ogah lagi diajak sama Nabi. Ini Anas bin Malik. Kalau Anas, ya ini salah satu nama surat di dalam Al-Quran. Memang Anas artinya manusia. Tapi jangan pokoknya salah satu pokoknya ini ada di Quran ya, nggak juga Bu. Al-Baqarah artinya sapi. Masa anaknya mau dikasih nama sapi? Gitu kan. Ada lagi An'am. Tahu nggak artinya An'am? Nggak tahu. Binatang. Oh, gitu kayaknya keren gitu ya, ada ainnya, An'am gitu. Kayak orang Arab. Nggak tahu artinya. Makanya kalau misalnya mau cari nama, ya kalau mau yang Arab tanyalah dulu gitu kan. Ini benar atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau susah-susah Bu, udahlah Bu, ini aja tuntunannya Yahya, Musa, Isa, Muhammad, selesai lah gitu ya. Jadi tuntunannya kalau dari hadis-hadis Nabi yang mengenai tuntunan beri nama anak, ya 1 dari 6 inilah. Nama yang dicintai Nabi, nama Nabi dan Rasul, sahabat, orang soleh dan berilmu yang menunjukkan pengambahan, nama yang berisi sifat atau harapan yang baik untuk anaknya, gitu ya. Baik, sampai di sini saja mungkin ya, kalau udah selesai, udah nggak boleh ditambah lagi sama panitia nih Bu. Baik, sebelum kita tutup acara kita, kajian kita hari ini, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dan anak kita menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa bita'atika an ma'siyatik wa bifadlika amman siwak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.